Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin Kiram. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada saat ini saya akan berwawancara bersama Kepala SMP Negeri 3 Rengat Barat, yaitu Bapak Andri SPD, dalam hal atau bagian tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mohon maaf ini mengganggu waktu Pak Andri yang dengan kesibukannya memimpin SMP 3 Rengat Barat. Saya Mutakin Kiram Pak, saya ditugaskan membuat video wawancara bersama kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak ada waktu Pak untuk hal ini? Insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Pak, ini menyangkut kepada pengambilan keputusan. Dan Bapak juga tentunya sebagai pemimpin di suatu lembaga institusi sudah banyak melewati hal-hal apalagi itu kasus-kasus antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru ataupun guru bersama guru. Tentunya dari sana nanti saya akan coba untuk menggali lagi informasi dengan Bapak. Oke. Nanti CGP angkatan berapa? Saya CGP Angkatan 9 Pak. Saya tugasnya di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Di Pekanheran ya? Iya, di Pekanheran. Saya lanjut ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, mungkin sebagai kepala sekolah SMP 3 dalam kasus dilema etika ini biasanya nih seperti kasusnya benar sama benar dan biasanya tidak melanggar hukum, dan itu contohnya seperti siswa yang punya prestasi Pak ya? yang misalnya dalam bidang seni. Mungkin siswa ini ikut lomba FS2N atau dia lomba yang lain tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, sehingga mereka meninggalkan kelas, akhirnya dengan guru bersangkutan meninggalkan tugas, dan sementara dia mengharumkan nama sekolah. Jadi dari situ mungkin disitulah dilema etika mungkin. Benar ya. Kalau untuk bujukan moralnya bagaimana Pak? Kalau bujukan moral sepengetahuan saya berarti berhubungan dengan dia benar juga sama benar tapi melanggar hukum. Melanggar hukum. Misalnya mungkin dicontohkan seperti kasus kita rapat. Iya. Rapat tuh nggak ada anggarannya, tak ada. Iya. Sementara mungkin kawan-kawan guru minta, ada yang lapar, ada yang apa, mungkin mau minta nasi atau apa, jadi anggaran tak ada. Sementara itu betul, tetapi dalam apanya tidak ada anggaran, kita melanggar hukum. Iya. Proses seperti itu. Berarti Bapak memahami yang mana itu dilema etika dengan bujukan moral berarti ya Pak ya? Sangat memahami kalau saya lihat dari penyampaian Bapak. Kemudian Pak, selama menjadi kepala SMP 3 Rengat Barat ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang Bapak sampaikan tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, nilai etika. Kalau dari segi dilema etika, mungkin kalau anak itu berkasus mungkin nilainya yang kurang atau tidak ada atau kosong, jadi selama ini saya sebagai kepala sekolah memanggil anak tersebut, panggil guru yang bersangkutan, jadi kita pertemukan dan kita carikan solusinya, dan kalau dapat kita bantu dengan guru BK supaya
kasus yang kita tangani tidak ada saling dirugikan. Seperti ini sama seperti itu. Seperti itu Pak ya, berarti dipanggil ya Pak ya. Berarti Ya. ini mungkin apakah ini juga termasuk dalam langkah-langkah Pak? Langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak lakukan selama ini, apakah hanya seperti itu langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan? Apakah misalnya ada tidak seperti mungkin melihat ada tidak bersentuhan dengan hukumnya, mungkin apakah dengan institusi kita ini menjadi malu atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, biasanya kalau dalam kasus seperti itu langkah-langkahnya kalau masalahnya masih kecil mungkin skopnya masih kecil antara guru dan siswa, tapi kalau sudah agak sedikit besar mungkin masalahnya bisa kita panggil tolong ketua wali murid Ya. atau bisa komite biar kasusnya bisa kita menjaga baik nama sekolah atau nama dari instansi kita. Nanti ada melibatkan dari orang tua, komite, guru ya Pak ya, Iya. serta anak yang bersangkutan berarti langkah-langkah ya Pak ya. Iya. Mungkin langkah-langkahnya itu mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit apa yang mau digali saat pertemuan itu kira-kira. Oh, seperti kasus seperti yang tadi, Iya. misalnya kita kumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan atau bisa di ruang MBK atau di ruang kepala sekolah juga bisa. Jadi kita panggil orang tua wali murid dan siswanya, kita bicarakan apa permasalahannya, seperti dilema etika tadi. Siswa kita punya prestasi, sementara di sisi pihak gurunya benar karena dia memang tidak masuk, nilainya tidak ada. Di satu pihak anak itu juga benar karena mengharumkan nama sekolah. Jadi di sanalah kita meletakkan masalah ini, bagaimana solusinya yang terbaik. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dikecilkan. Akhirnya sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan Pak ya. Mungkin ini mengikat juga dengan pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Jadi langkah-langkah Bapak tadi. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Mungkin tadi seperti bisa jadi Bapak katakan BK atau apakah itu? Hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau pengetahuan saya, kalau hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini memang semua pihak kita libatkan, terutama yang bersangkutan kayak guru dan siswanya, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada merasa pilih kasih. Jadi kita sebagai kepala sekolah tidak dikatakan kita otoriter, kita harus musyawarah karena mengambil keputusan itu memang berdasarkan kesepakatan. Berarti dalam mengambil ini ada musyawarah bersama dengan pihak-pihak tertentu. Kira-kira apa tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya mungkin kalau tantangannya sebenarnya ada beberapa hal, mungkin kayak gurunya tidak terima dengan hal seperti itu karena betul-betul anak itu tidak masuk, atau juga tantangan dari orang tuanya, dia merasa anaknya sudah berkorban dari misalnya dengan latihan yang cukup lama atau dengan mungkin biaya yang mungkin orang tua juga, namanya orang tua pasti mau membiayai anak juga. Jadi tantangan seperti itulah yang kita bicarakan dan mencarikan kesepakatan. Ini pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, ini memang memang menggali nih, minta waktu Bapak ekstra, dan jawaban yang saya dengar dari tadi luar biasa dari Pak Andri. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, seperti tadi ada anak-anak yang bertanding kan ikuti perlombaan seni? Apakah ada jadwal khusus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat kalau ini terjadi masalah, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Oke. Biasanya yang dilakukan di SMP 3 ini melihat kasusnya dulu. Setelah kasusnya nampak, jadi memanggil yang terlibat
setelah di panggilan terlibat biasanya jadwal itu tidak ditentukan sih. Tapi kalau itu urgent atau sangat waktu cepat, langsung diambil tindakan, apakah ke ruang BK biasanya atau langsung ke ruang kepala sekolah, agar ini tidak mengganggu proses belajar mengajarnya nanti. Cepat kasus itu masalah cepat selesai, cepat juga tuntas. Cepat juga tuntas, jadi tidak juga tuntas, tidak juga terselamatkan. Bisa jadi di tempat, bisa jadi juga bisa sering cepat BK ya Pak ya. Mungkin dari sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti yang dilematika, seperti anak yang pergi berlomba tadi Pak? Ada nggak tidak faktor-faktor apa kira-kira yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusannya? Biasanya yang mempermudah contohnya kayak guru BK untuk mengasihkan masukan-masukan, atau juga dari guru-guru lain, atau lebih tingginya Bapak komite nanti memberikan masukan agar setiap keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Mungkin ini pertanyaan pemungkas nih Pak, yang terakhir pertanyaan dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema yang berbentuk dilema etika? Terima kasih Pak Mutakin, pertanyaan pemungkas ini. Hal yang sangat penting atau yang bisa dipetik dari keputusan-keputusan yang diambil, yang pertama mungkin rasa kasih sayang kita kepada anak yang sudah mengharumkan nama sekolah tadi, contohnya kasus etika, dilema etika tadi. Juga dalam hal ini, hal yang sangat bisa diambil, ada suatu kesepakatan bersama, kerjasama pihak, baik itu dari komite, dari guru, dari BK, dari semua pihak dalam menyelesaikan tugas ini harus kerjasama sehingga hasil keputusannya bisa diambil tidak merugikan, tidak ada yang terasa terzalimi. Berarti poin pentingnya secara musyawarah, kemudian dilema etika ini kasih sayang, kemudian tidak ada yang dirugikan ya Pak ya, sama-sama diuntungkan. Saya cukup puas wawancara untuk hari ini Pak. Semoga saya ucapkan terima kasih. Semoga untuk kedepannya Bapak semakin bijak, semakin semangat lagi dalam membina SMP Negeri 3 Rangat Barat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan hasil wawancara bersama dengan Kepala SMP Negeri 3 Rangat Barat, Bapak Andri SPD. Yang saya rasakan hasil wawancara bersama beliau yaitu sebuah pengetahuan besar, sebuah masukan, sebuah pelajaran terhadap kasus-kasus yang sudah beliau lakukan atau beliau putuskan selama beliau menjadi Kepala SMP Negeri 3 Rangat Barat. Hal menarik apa yang saya temukan di sini? Hal menariknya adalah beliau bukanlah seorang guru penggerak, tetapi beliau memahami tentang paradigma etika, paradigma dilema etika, prinsip-prinsip dilema etika, dan beberapa 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh kasus anak yang berprestasi dalam bidang kesenian mewakili daerah, tetapi di satu sisi anak tersebut meninggalkan pelajaran di sekolah. Di sini beliau dapat menafsirkan bahwa ini termasuk dalam kasus dilema etika, bukanlah bujukan moral. Yang kedua, beliau dapat memberikan pandangan bahwasannya kasus tersebut adalah paradigma jangka pendek versus jangka panjang. Dan beliau juga dapat menyampaikan bahwa prinsip yang diambil adalah prinsip berbasis kepedulian. Terakhir,
dalam pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan memanglah tidak urut, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menyentuh di dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Hal yang menarik lainnya adalah apa saja rencana beliau ke depan. Tentunya rencana beliau ke depan akan lebih menguatkan lagi, menyebarkan lagi, mengimbaskan kembali kepada guru-guru bahwasannya setiap keputusan harus berpihak kepada murid. Kemudian apa saja yang saya temui? Apa saja yang saya temui terhadap wawancara dengan beliau? Mungkin karena beliau bukanlah seorang guru penggerak, tetapi beliau sangat mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam guru penggerak untuk diaplikasikan atau diimplementasikan di sekolah. Selanjutnya, apa saja kira-kira yang akan saya lakukan apabila saya menemukan kasus-kasus dilema etika ataupun wujudan moral yang terjadi pada murid ataupun kepada sesama rekan guru. Tentunya saya akan kembali lagi melihat paradigma apa, prinsipnya apa, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Demikianlah hasil refleksi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.